Bagian 1. Rahasia daun emas. Membuka nilai setelah panen. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang mengubah daun hijau biasa menjadi tembakau wangi dan bernilai yang telah membentuk ekonomi selama berabad-abad? Rahasianya bukan hanya di tanah atau benih. Itu terletak pada proses yang cermat, yang dimulai saat panen berakhir. Perjalanan ini, yang dikenal sebagai penanganan pasca panen, adalah tempat karakter sejati, aroma nilai akhir tembakau terbentuk. Bagi setiap petani, bagi mahasiswa pertanian, bagi peneliti, memahami langkah-langkah ini bukan hanya pengetahuan teknis. Ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh komoditas vital ini. Memastikan kerja keras berbulan-bulan di lapangan diterjemahkan menjadi produk dengan kualitas dan nilai unggul. Ini adalah kisah tentang tradisi sains keahlian yang cermat. Diskusi ini untuk kamu. Untuk para petani yang merawat ladang di bawah terik matahari. Untuk para mahasiswa pertanian menerapkan teori ke lapangan. Untuk dosen dan peneliti yang ingin berinovasi. Kita akan menguraikan dunia kompleks pengeringan dan fermentasi tembakau menjadi langkah-langkah sederhana. Kita akan menghindari istilah-istilah rumit. Tujuan kita adalah memberdayakan kamu dengan wawasan praktis yang bisa kamu bawa ke ladang ke laboratorium. Ini bukan tentang konsep abstrak. Ini tentang hasil nyata yang mengubah kualitas akhir daun tembakau. Bagian 2. Langkah pertama. Dari ladang yang terkena matahari ke tempat berlindung yang teduh. Seluruh perjalanan pasca panen dimulai dengan satu keputusan penting. Waktu panen. Ini bukan soal tebak-tebakan. Ini adalah ilmu. Memetik terlalu awal menghasilkan daun rendah minyak esensial dan gula, menyebabkan produk akhir yang hambar dan seperti kertas. Menunggu terlalu lama dapat membuat daun terlalu tebal dan kehilangan keseimbangan kimia yang diinginkan. Untuk sebagian besar varietas, terutama yang untuk irisan, panen adalah proses bertahap. Petani harus mulai dari bagian bawah batang, memetik daun tertua dan paling matang terlebih dahulu, dan perlahan-lahan bergerak ke atas selama beberapa minggu. Selalu gunakan tangan yang bersih atau pisau tajam sederhana untuk menghindari memar pada jaringan daun yang halus. Setelah daun dipetik, waktu mulai berjalan. Daun-daun ini masih hidup, bernapas, dan kehilangan kelembaban, membuat mereka rentan terhadap kerusakan. Langkah selanjutnya, yang segera adalah transportasi dari ladang ke fasilitas pengeringan. Jangan pernah menumpuk daun basah yang baru dipetik di bawah sinar matahari langsung, karena ini akan menyebabkan gosong, berkeringat, bintik gelap, dan pembusukan. Sebaliknya, muat dengan hati-hati ke dalam wadah berventilasi baik, seperti keranjang anyaman besar atau rak yang dirancang khusus. Perjalanan harus sependek dan secepat mungkin. Jika ada penundaan, simpan di tempat sejuk dan teduh dengan aliran udara yang baik. Alat untuk tahap awal ini seringkali sederhana, namun efektif. Tidak perlu mesin mahal dan berteknologi tinggi. Alat terpenting adalah mata dan tangan petani. Terlatih mengenali tanda-tanda kematangan, sedikit menguning di tepi, perubahan tekstur, dan sudut di mana daun menggantung dari batang. Pertimbangkan contoh petani di Temanggung, Jawa Tengah. Multiribles winentekagus to wazagdaignan setonen. Ito nevelas disanatadyev. Daun-daun itu kemudian diikat pada tiang bambu panjang, memastikan tidak ada dua daun yang saling menempel terlalu rapat. Tiang-tiang ini dibawa dengan tangan atau dengan gerobak sederhana langsung ke gudang pengeringan terdekat. Penanganan segera dan hati-hati ini adalah rahasia pertama kesuksesan mereka. Mencegah memar dan memastikan setiap daun memasuki pengeringan dalam kondisi bersih. Bagian 3. Jantung transformasi. Menguasai seni pengeringan. Pengeringan adalah tempat keajaiban benar-benar terjadi. Ini adalah proses pengeringan terkontrol yang melakukan lebih dari sekadar menghilangkan air dari daun. Disinilah pati di dalam daun diubah menjadi gula. Disinilah klorofil terurai. Disinilah warna, disinilah aroma, disinilah kualitas pembakaran khas produk akhir dikembangkan. Ini adalah transformasi yang lambat dan disengaja, yang membutuhkan kewaspadaan terus-menerus. Ada beberapa metode pengeringan, masing-masing cocok untuk jenis tembakau dan hasil yang diinginkan yang berbeda. Metode yang paling umum masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Pengeringan udara, pengeringan flue, pengeringan matahari. Proses lambat ini ideal untuk tembakau cerutu. Proses lambat ini ideal untuk burley. Flue, panas mok lewat pipa tanpa asap. Dimulai rendah, naik secara bertahap selama sekitar seminggu. Digunakan untuk tembakau rokok. Mengunci warna kuning dan kandungan gula tinggi.